Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan, nama Ibu Ida Ayu Putu Purnamasari. Ibu mengajar IPS kelas 8E. Ya, Ibu tinggal di Banjar Malotkaja, Desa Bulumbang. Selain Ibu mengajar kelas 8, Ibu juga mengajar kelas 9. Sekarang Ibu akan memperkenalkan materi-materi yang akan kita bahas di kelas 8 ini. Ada 3 bab yang akan kita pelajari. 2 bab di semester 1 dan 1 bab di semester 2. Dari segi penilaian, nanti ada 4 nilai yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah nilai tugas, karena di setiap pertemuan nanti Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian harus kerjakan dengan baik dan benar. Semakin baik nilainya pasti semakin tinggi. Kemudian yang kedua, penilaian harian. Kalau 1 bab sudah kita selesai bahas, Ibu akan memberikan kalian penilaian harian. Kemudian yang ketiga, penilaian tengah semester. Yang keempat, penilaian akhir semester. Keempat nilai itu nanti Ibu akan olah, kan nanti menjadi nilai raport. Semakin kalian mengerjakan tugas, semakin bagus. Nilaimu juga akan semakin tinggi, nilai raportmu juga akan semakin bagus. Ya. Demikian perkenalan dari Ibu. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Anak-anak, sebelum anak-anak belajar lebih lanjut mengenai negara-negara ASEAN, Ibu minta supaya anak-anak coba mendownload aplikasi di Play Store Google Earth. Nah, nanti kalau kalian sudah mendownload aplikasi Google Earth tersebut, kalian akan lebih gampang melihat bagaimana sih ASEAN tersebut, negara-negara mana saja sih yang termasuk negara-negara yang masuk ke dalam kawasan ASEAN, ya, atau negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, ya. Nah, Ibu minta kalian download dulu. Sudah? Ya, sekarang kita mulai masuk ke pelajaran. Kalau kalian sudah mendownload aplikasi Google Earth, yang kalian lihat pertama kali adalah wilayah Indonesia. Kalian perluas lagi, akan melihat wilayah-wilayah yang ada di sekitar Indonesia. Nah, beberapa wilayah yang ada di sekitar Indonesia itu adalah wilayah di kawasan Asia Tenggara. Wilayah kawasan Asia Tenggara, ya, membentuk suatu perkumpulan yang disebut dengan ASEAN atau disingkat dengan Association of Southeast Asia Nation. Ya, nah, ada beberapa negara yang mendirikan negara-negara ASEAN. Sejarah lahirnya ASEAN, ya, terdiri atas beberapa negara, salah satunya Indonesia yang berperan aktif di dalam menciptakan terbentuknya ASEAN. Setelah ditandatangani deklarasi di Bangkok, terbentuklah ASEAN. Sekarang negara ASEAN itu terdiri atas 10 negara yang ada di wilayah kawasan Asia. Nah, Asia Tenggara. Nah, coba kalian lihat, salah satunya adalah Indonesia. Kalian lagi buka di Google Earth-nya itu negara-negara mana saja yang masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Sudah? Ibu kasih tugas kepada kalian, ya. Coba kalian sebutkan 10 negara yang termasuk di wilayah kawasan Asia Tenggara. Setelah anak-anak melihat 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tadi, ya, coba kalian melihat bahwa negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tersebut berada di 2 bentang alam. Bentang alam yang pertama adalah bentang alam daratan semenanjung. Nah, seperti ini, terdiri atas ada Myanmar di sini, ada Malaysia, ya, ada Thailand, dan beberapa negara yang ada di sini.
Kemudian yang kedua adalah daratan yang berbentuk kepulauan. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, kita buka lagi Google Earth-nya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang letak astronomis atau letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis bintang. Coba kalian lihat. Nah, letak astronomis wilayah ASEAN. Nah, ini. Nah, coba kalian buka sekarang. Benar enggak letak astronomis wilayah Asia Tenggara itu? Nah, seperti terlihat di gambar ini. Sudah? Nah, sekarang kita akan membahas tentang letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Jadi, letak geografis wilayah Asia Tenggara adalah ini. Nah, coba kalian lihat. Benar enggak yang sebelah selatan batas wilayah benua ASEAN itu berbatasan dengan apa? Nah, lihat, benar enggak? Nah, buka Google Earth-nya. Ya. Nah, jadi Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk kalian satu ya mencatat letak astronomis wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, letak geografis wilayah Asia Tenggara. Sudah? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ASEAN adalah perkumpulan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan negara-negara ASEAN itu melakukan kerjasama. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Ya, bergabungnya beberapa negara untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Kawasan Asia Tenggara juga memiliki kerjasama. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Ya, faktor pendorong ini. Salah satunya adalah kesamaan sumber daya alam. Nah, kamu tahu maksudnya kesamaan sumber daya alam? Wilayah-wilayah yang ada di wilayah kawasan Asia Tenggara pada dasarnya memiliki wilayah alam yang hampir mirip. Contoh, pertanian. Beberapa negara ASEAN juga menanam padi sama seperti Indonesia. Tetapi ada beberapa negara yang tidak memiliki lahan pertanian yang banyak atau luas sehingga melakukan kerjasama ekspor ataupun impor barang yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Itu salah satu faktor pendorong. Lalu ada faktor penghambat. Contoh perbedaan ideologi. Ya, ideologi kita Pancasila, Republik. Tetapi negara Malaysia bagaimana? Apakah berbentuk republik? Tidak, mereka berbentuk kerajaan. Karena ideologi yang berbeda, otomatis aturan-aturannya pun juga berbeda. Nah, coba kalian cari lagi apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama di negara-negara ASEAN. Ya, tadi Ibu katakan bahwa negara-negara ASEAN melakukan kerjasama. Nah, bentuk-bentuk apa saja atau dalam bidang apa saja kerjasama itu dilakukan? Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya, lalu dalam bidang politik keamanan, dan juga di dalam bidang pendidikan. Nah, contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya, adanya pertukaran kebudayaan. Mungkin kalian pernah mendengar ada saudara anak-anak dibawa ke Malaysia, kemudian di sana mereka melakukan pertunjukan kebudayaan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian dalam bidang politik, ya, adanya kerjasama dalam bidang politik dalam rangka menjaga keamanan di wilayah kawasan ASEAN. Dalam bidang pendidikan,
adanya pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Contoh, kalian pernah tidak mendengar di ISI, Institut Seni Indonesia yang ada di Renon, banyak sekali pelajar-pelajar yang berasal dari negara lain, negara tetangga, contohnya dari Malaysia yang ingin mempelajari kebudayaan yang ada di Bali. Nah, itu salah satu contoh atau bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Ya, oke anak-anak, tadi kalian sudah Ibu berikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Lalu sekarang apa saja kira-kira pengaruh daripada kerjasama yang ada di kawasan Asia Tenggara tersebut? Pengaruhnya sama seperti tadi, masing-masing bidang pasti memiliki pengaruh. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh kerjasama di wilayah Asia Tenggara. Ya, setelah kalian mempelajari pengaruh-pengaruhnya, sekarang kita akan mempelajari tentang upaya meningkatkan kerjasama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di dalam meningkatkan kerjasama di wilayah kawasan Asia Tenggara. Bentuk-bentuk kerjasama yang Ibu sebutkan tadi, kerjasama dalam bidang sosial budaya, lalu dalam bidang politik keamanan, dalam bidang pendidikan dan sebagainya, itu banyak sekali yang mempengaruhi. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, inilah bentuk-bentuk atau faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, sudah anak-anak? Nah, Ibu tadi sudah memberikan penjelasan kepada anak-anak, ya. Nah, nanti anak-anak yang mencari sendiri, ya, supaya kalian lebih aktif lagi belajar. Jadi tidak hanya Ibu saja yang memberikan materi. Ibu hanya memberikan kalian poin-poinnya saja. Untuk penjabaran atau pemahaman lebih lanjutnya Ibu berikan kepada kalian. Ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, Ibu menegaskan sekali lagi bahwa kalian harus memiliki buku tugas. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa Ibu akan mengambil nilai dari nilai tugas. Nah, ini tugas-tugasnya kalian harus tulis di buku. Kalian harus satu anak memiliki satu buku tugas. Nanti Ibu memberikan tugas, kalian tulis. Ya, tugas-tugas itu semakin lengkap, semakin bagus. Kalau perlu, kalau ada yang bisa mempresentasikan tugas-tugas yang Ibu berikan dalam bentuk kalian membuat video, lebih bagus lagi. Nilainya juga akan lebih bagus lagi. Ya, jadi ini adalah tugas yang pertama. Ya, tugas yang kedua. Tugas yang ketiga. Tugas yang keempat. Tugas yang kelima. Tugas yang keenam. Ya, tugas-tugas tersebut, ya, nanti kalian kumpulkan, catat di buku tugas, atau kalian bisa mengirimkan kalau bentuk presentasi kalian bisa mengirimkan ke WA Ibu, ya, Ibu akan memberikan nilai. Dan nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas materinya atau ada informasi lanjutan, kita bisa share di grup